Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilancarkan setiap urusannya, disehatkan badan, jasmani dan rohaninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang islamisasi ilmu ya, atau Islamization of knowledge. Nah, islamisasi ilmu itu adalah gagasan atau konsep yang ditawarkan oleh para ilmuwan muslim kontemporer ya. Antara lain yang paling terkenal adalah konsepnya Ismail Roji Al-Faruqi. Kemudian ada konsepnya Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, kedua pemikir ini mencurahkan hidupnya untuk islamisasi ilmu ya. Jadi sepanjang hidupnya beliau konsen sekali baik dalam memberikan seminar-seminar tentang islamisasi ilmu, bahkan tulisan-tulisan hingga mendirikan institusi-institusi yang digunakan sebagai proyek islamisasi ilmu. Nah, terkait islamisasi ilmu sendiri banyak orang yang salah paham ya tentang islamisasi ilmu itu. Islamisasi ilmu dimaknai sebagai konversi agama ya. Jadi dari yang non muslim menjadi muslim. Padahal islamisasi ilmu itu adalah bagaimana mengislamkan pemikiran. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam itu disesuaikan dengan Islam. Nah, islamisasi ilmu itu menurut Profesor Alatas adalah upaya membebaskan pemikiran manusia dari tradisi-tradisi, dari magis ya, dari magic, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam ya, dari kultur nasional dan lain sebagainya yang itu bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan Islam. Nah, artinya islamisasi ilmu itu adalah bagaimana kita mengkaji ilmu pengetahuan yang datang dari peradaban lain. Sekarang misalnya sedang ada kita dikuasai oleh peradaban barat. Nah, itu bagaimana ilmu-ilmu yang diproduksi oleh peradaban barat itu diislamkan terlebih dahulu. Nah, kenapa perlu diislamkan? Karena ilmu pengetahuan itu menurut Alatas itu tidaklah netral. Dalam pengertian ilmu pengetahuan itu dibangun dan berisi nilai-nilai tertentu. Misalnya ilmu pengetahuan barat kontemporer itu berisi sekularisme ya. Bagaimana Tuhan itu dijauhkan di dalam ilmu pengetahuan. Makanya misalnya di dalam konsep sebab akibat misalnya. Nah, itu tidak ada peran Tuhan di sana. Maka sebab akibat menurut metodologi barat adalah pasti. Misalnya kita memakan nasi ya, maka pasti akibat dari memakan nasi itu adalah kita kenyang ya. Misalnya makan nasinya banyak. Padahal yang mengenyangkan itu bukan nasi, tetapi yang mengenyangkan itu adalah Tuhan. Nah, maka kausalitas yang demikian itu tidak bisa diterima ya, karena yang menjadi pokoknya itu adalah kehendak Tuhan atau irodatnya Tuhan. Bisa saja terjadi misalnya kita makan yang banyak tetapi ternyata tidak juga puas ya, tidak juga kenyang. Nah, karena kenyang itu sekali lagi adalah urusan Allah. Lalu kalau kausalitas itu tidak pasti ya, seperti A tidak mungkin berakibat pada B, lantas seperti apa konsep kausalitas yang benar? Nah, konsep kausalitas yang benar itu adalah istilah Al-Ghazali itu daruriyat gitu kan ya. Jadi kausalitas itu proporsional. Artinya secara umum memang seperti itu, tetapi bisa terjadi hal-hal di luar lain gitu kan. Misalnya ada seorang anak yang lahir tanpa ayah dan ibu. Nah, itu kan tidak mungkin menurut kausalitas sekuler gitu kan. Bagaimana mungkin seorang itu ada tanpa ada yang mengadakan? Nah, itu kan sangat mustahil gitu. Nah, dalam Islam itu bisa saja gitu kan ya, karena ada dan tidak sesuatu itu bukan karena sebab tapi karena adanya Allah. Nah, jadi ketika Allah berkehendak maka bisa terjadi seperti itu. Nah, itu jadi konsep kausalitas misalnya berbeda antara konsep barat dengan konsep Islam. Demikian pula dalam hal lain, ilmu-ilmu lain pun makanya perlu diislamkan. Dan salah satu produk islamisasi ilmu kontemporer sekarang ini adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam ini adalah perlawanan atau bentuk kritik daripada
ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, atau ekonomi-ekonomi lain yang memang mengandung hal-hal yang tidak tepat atau bertentangan dengan Islam. Misalnya dalam sistem ekonomi kapitalis itu kan dibenarkan untuk mengambil bunga atau rente dari modal gitu. Dalam Islam tidak boleh. Itu adalah riba yang diharamkan. Kemudian di dalam ilmu ekonomi sosialis misalnya, kepemilikan itu adalah mutlak milik negara, padahal ada kepemilikan individu dan juga ada kepemilikan kolektif ya, kepemilikan kolektif atau kepemilikan negara. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan yang sangat banyak di dalam ilmu pengetahuan yang nantinya itu perlu diislamkan, sehingga islamisasi ilmu ini adalah mungkin ya dan bisa. Contohnya adalah ekonomi syariah. Kemudian yang lain ke depan kita harus melakukan islamisasi di bidang-bidang yang lain, bagaimana politik diislamkan, bagaimana sosiologi diislamkan, bagaimana psikologi diislamkan dan lain sebagainya. Nah, karena kita punya Al-Quran, kita juga punya Al-Hadis, yang dimana itu ada prinsip-prinsip umum yang diatur di dalam Al-Quran dan Hadis itu. Jadi setiap disiplin ilmu pada dasarnya bisa dilacak ya epistemologinya di dalam Al-Quran. Sekian ayat berbicara misalnya tentang ilmu pengetahuan, sekian ayat berbicara tentang alam, sekian ayat berbicara tentang laut dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikaji oleh para ilmuwan muslim untuk kemudian dituangkan di dalam buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka ya. Nah, itu. Dan kalau rekan-rekan ingin mendalami islamisasi, rekan-rekan bisa membaca bukunya Ismail Raji Al-Faruqi berjudulnya Islamization of Knowledge, atau terjemah bahasa Indonesianya itu Islamisasi Ilmu Pengetahuan, atau buku-buku Al-Atas seperti Islam and Secularism. Kemudian ada lagi Prolegomena to Metaphysical Islam. Pada dasarnya Al-Atas menyajikan konsep-konsep worldview Islam ya. Jadi mengislamkan cara ilmu pengetahuan itu dengan worldview Islamnya. Kalau seorang pemikir itu sudah berpikir secara Islami, maka ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu adalah ilmu pengetahuan Islam. Itu kata Al-Atas. Jadi yang terpenting adalah bagaimana seorang itu harus memiliki worldview Islam, pandangan hidup Islam. Kalau pandangan hidupnya sudah error, itu menunjukkan bahwa akidahnya juga error, pemahaman keislamannya juga error. Nah, maka dari itu untuk melakukan islamisasi kita harus berangkat dari keberagamaan yang benar. Bagaimana seorang itu sudah berislam, beriman dan berihsan ya. Ketika itu dilakukan maka akan tercipta satu pemikiran yang islami ya di dalam disiplin-disiplin ilmu yang diperoleh. Nah, maka saya mengajak kepada siapapun untuk mari kita mengkaji Islam secara lebih baik ya, lebih komprehensif. Kemudian di dalam masalah intelektual kita coba melakukan islamisasi sebisa mungkin kita ya. Wajar ketika masih banyak kekurangan tentang islamisasi itu. Nah, jadi islamisasi ini harus kita galakkan ya. Caranya tadi kita harus berpandangan dan pandangan hidup Islam, yang berarti kita harus mengkaji Islam secara keseluruhan, baru kemudian nanti dilibatkan bagaimana Islam mengatur ekonomi, bagaimana Islam mengatur politik, bagaimana Islam mengatur semuanya. Karena semua aspek kehidupan ini diatur di dalam Islam ya, ada panduannya di dalam Islam. Makanya kan di antara Islam, iman dan ihsan itu ada sisi yang paling praktis, yaitu sisi Islam ya, atau rukun Islam. Di sana dibahas misalnya saya seorang penjual, bagaimana menjadi seorang penjual yang baik? Apakah menetapkan harga di atas pasar ataukah menetapkan harga di luar pasar? Kemudian saya juga seorang penjual, apakah ketika saya mencuri barang jualan kemudian saya jual, uangnya halal atau haram? Nah, itu kan ada di sisi Islam, nanti dikaji di dalam fikih Islam. Nah, kemudian apakah ketika kita berjualan misalnya semua barang bisa boleh kita jual? Bolehkah kita misalnya menjual babi? Nah, di dalam ekonomi konvensional tidak ada pembahasan seperti itu, tetapi di dalam ekonomi Islam ya, ketika ekonominya sudah diislamkan, nah Islam mengatur bahwa menjual babi itu adalah tidak boleh karena babi itu sendiri adalah haram. Nah, jadi berbagai hal bisa kita masukkan konsep-konsep kunci Islam ke dalam ilmu pengetahuan yang tadinya tidak memiliki landasan epistemologinya di dalam Islam.
sesuatu yang bertentangan di dalam ilmu-ilmu barat itu kemudian kita buang, kemudian kita masukkan konsep-konsep Islam ya yang menjadi kata kunci di dalam ilmu pengetahuan itu. Dengan demikian, Islam akan menjadi satu agama yang membumi sekali ya, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Orang bisa berekonomi secara islami, berpolitik secara islami, berpendidikan secara islami dan lain sebagainya, sehingga akhirnya adalah tercipta masyarakat Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini adalah upayanya ya, dan kita tidak melakukan upaya politik ya, kita melakukan upaya akademis. Bagaimana kita mengkaji ilmu pengetahuan, kemudian kita kritik, kemudian kita ajarkan kepada para siswa kita ajarkan kepada para mahasiswa kita ya. Lebih lanjut silahkan nanti bisa dilihat pada channel-channel pada sesi berikutnya kita bahas tentang islamisasi itu, baik konsep Al-Atas, Al-Faruqi, dan bagaimana aplikasi-aplikasinya terhadap ilmu-ilmu itu ya. Ini sebagai pengantar saja untuk islamisasi. Semoga ini bisa difahami sedikit demi sedikit ya, supaya kita mulai memahami seperti apa dan tugas kita harus bagaimana. Oke, terima kasih. Demikian pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.